Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Masudi dengan NIM 2004015010022, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya, sesuai buku karangan Desmita 2009. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif, ada dua alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak di usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik atau dari lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap konkret operasional usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas dalam buku karangan Desmita 2009 101 dan Anwar Khalil 2008. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Desmita 2009 115, perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif digambarkan dengan berbagai tahap, tetapi para pakar psikologi pemrosesan informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisi, dan strategi kognitif. Setidaknya ada 3 dasar asumsi umum teori pemrosesan informasi oleh Ziegler dan Stephenson 1993 dalam buku Desmita 2009 116, yaitu pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang individu. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Ahmad Susanto 2011 59-60, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain: yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat Schopenhauer mengemukakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Taraf intelijensi sudah ditentukan sejak lahir. Yang kedua, faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda, dikenal dengan teori tabula rasa. Taraf intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Yang keempat, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada 2 pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarah perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir, faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.